Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang terbaik karena berada di tengah-tengah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Alhamdulillah, kajian tafsir ini ditakdirkan berada di dalamnya. Insya Allah duduknya kita di hari ini lebih nilainya di sisi Allah Ta'ala daripada duduk di hari-hari Ahad biasanya. Semoga Bapak lebih bisa khidmat dalam mengikutinya sehingga pahala dan ridha Allah bisa kita raih dengan sempurna. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan kepada seluruh sahabatnya. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Hari ini kita masih membahas tafsir juz amma surah At-Tariq, surah yang ke 86 dan tergolong kelompok surah Makkiyah. Dan kita masuk ke paragraf yang kedua, yaitu bagian akhir dari surat ini, ayat ke-11 sampai ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, was-samaa'i dzatir raj', demi langit yang memiliki hujan, wal ardi dzatis sada', dan bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan, innahu laqaulun fasl, sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar firman Allah Ta'ala yang menjadi penegas atau pembeda antara hak dan batil. Wa ma huwa bil hazal, dan dia bukan sesuatu yang main-main. Innahum yakiduna kaida, sesungguhnya mereka orang-orang yang kafir berbuat tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Wa akidu kaida, dan aku pun berbuat tipu daya yang sebenar-benarnya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida, dan beri tangguhlah orang-orang kafir itu, atau beri tangguhlah walaupun hanya sebentar. Hadirin jamaah sekalian, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam tafsirnya mengatakan, ba'da an dzakarallahu taala al-aqsam, setelah Allah taala menyebutkan berbagai sumpah dalam ayat ini, beberapa sudah kita bahas di bulan yang lalu. Allah Ta'ala mengatakan pada ayat sebelumnya, was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan apa yang datang di malam hari, yakni at-tariq, ila akhiril ayat, sampai Allah Ta'ala mengatakan ayat terakhir yang kita bahas bulan yang lalu, yauma tublas sarair, ketika ditampakkannya segala rahasia, famalahu min quwwatin wala nasir, dan ia tidak memiliki kekuatan serta seorang penolong pun. Qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ke-11 ini pada paragraf yang kedua, was-samaa'i dzatir raj', demi langit yang memiliki ar-raj', maknanya adalah hujan. Nanti kita lihat tafsir. Wal ardi dzatis sada', demi bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Hadza huwal qasamu tsani bis-sama. Ini dalam ayat dalam surah At-Tariq adalah sumpah yang kedua dengan menggunakan kata langit. Sumpah yang kedua.
was-sama'i wat-tariq, sumpah yang pertama. Yang kedua adalah was-sama'i dzatir raja'. Sama dengan menggunakan as-sama', yakni langit. Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya. Itu adalah kehendaknya. Yang tidak boleh adalah kita sebagai makhluknya bersumpah dengan makhluknya. Tidak boleh kita. Ya, kita boleh bersumpah hanya dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wal qasamul awal maka fi awwali surah. Ya, sumpah yang pertama yang ada di awal surat. Fahunaka qal, di dalam ayat yang pertama itu Allah Ta'ala mengatakan was-sama'i wat-tariq, demi langit dan apa yang datang di malam hari. Wa ma adraka mat-tariq, dan tahukah kamu apa yang datang di malam hari itu? An-najmus tsaqib, bintang yang cahayanya menembus. Wa hunaka qal, kemudian Allah Ta'ala berfirman was-sama'i dzatir raja', demi langit yang memiliki hujan. Wal ardi dzatis sada', demi bumi yang memiliki tumbuhan. Innahu laqaulun fasal. Innahu ay sesungguhnya hu Al-Qur'an, la pasti ya, laqaulun benar-benar firman Allah Ta'ala, fasal sebagai penegas atau sesuatu yang menjadi pembeda antara hak dan yang batil. Al-munasabatu bainal qasamain, ya, kesesuaian dua sumpah ini, Allahu a'lam. Annal awwal fihi isyaratun ila tariq alladhi huwa najm. Sumpah yang pertama adalah menjadi isyarat bahwa at-tariq yang datang di malam hari itu adalah bintang. Wan najmu turma bihi syayatin alladhi yastariquna sam'a. Dan bintang itu, kaum muslimin, digunakan untuk melempar setan yang sedang mencuri dengar ucapan Allah Ta'ala dan para malaikat. Digunakan untuk melempar setan yastariquna as-sam'a, yang mencuri dengar. Wa fi ramyi syayatin bidzalik, dan melemparnya setan atau dilemparnya setan itu Pak, hifdzun li kitabillahi azza wa jalla, untuk menjaga kemurnian kitab Allah azza wa jalla. Itu diantara salah satu fungsinya. Setan itu dilempar ketika sedang mencuri dengar. Wa aqsama ala anna al-Qur'an qaulun fasl. Ya. Amma huna fa aqsama bis sama'i dzatir raja'. Adapun pada yang kedua, Allah Ta'ala bersumpah dengan langit yang memiliki hujan. Ya. Anna hadzal Qur'an qaulun faslun, dan Al-Qur'an itu adalah perkataan yang menjadi pembeda. Yang dimana kita bisa membedakan antara hak dan yang batil itu ada di dalam Al-Qur'an. Bagaimana kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil? Adalah Al-Quran. Tidak bisa kita membedakan hak dan batil sesuai dengan persepsi kita. Ini baik, ini batil. Siapa yang menentukan ini baik, ini batil? Bukan kita. Adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan itu adalah hakun fahuwa hakun. Ketika Al-Quran mengatakan itu benar, nah itu benar. Ketika Al-Quran mengatakan batil fahuwa batil. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa itu adalah batil, perkara dunia, maka itu adalah batil. Jadi yang menjadi standar yang membedakan antara hak dan batil adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah qaulun fasl. Ya, perkataan yang tegas atau yang menjadi pembeda. Fa'aqsama ala anna al-Quran qaulun fasl. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah bahwa Quran adalah pembeda. Fasar al-qasamul awal munasabatuhu anna fihi al-isyarata ila ma yahfazuhu bihil Qur'an hala inzalihi. Maka sumpah yang pertama kesesuaiannya adalah bahwa ia menjadi isyarat untuk menjaga Al-Qur'an saat diturunkan. Sumpah yang pertama, demi langit yang memiliki dan apa yang datang di malam hari. Ya, sebagai isyarat untuk menjaga Al-Qur'an saat diturunkan dari kejahatan jin yang mencuri dengar. Ini sumpah yang pertama. Wa fil qasami tsani, sedangkan sumpah yang kedua sama dengan menggunakan langit, al-isyaratu ila anna al-Qur'an hayah. Ini menjadi isyarat bahwa Al-Qur'an adalah kehidupan, yakni yuqal, yakni dikatakan was-sama'i dzatir raja',
demi langit yang memiliki hujan. Ar-raj'u huwa, kata raja' itu artinya adalah matar, yakni hujan. Padahal yusamma raj'an, kenapa hujan dikatakan raja'an? Raja'ah, in lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raja'ah, kembali artinya. Li'annahu yarji'u wa yataqarrar, karena hujan itu kaum muslimin dia kan kembali dan berulang. Air yang turun menguap kembali, kemudian yataqarrar, berulang kembali, turun lagi, menguap lagi, turun lagi. Maka disebutnya adalah ar-raj'u, yang kembali. Ma'nahu ani, yakni adalah hujan. Wa ma'lumun annal matar bihi hayatul ardi, dan kita ketahui bahwa hujan itu adalah menjadi sumber kehidupannya bumi, ya, menjadi sumber kehidupannya bumi. Wal ardi dzatis sadar, demi langit, maaf, demi bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan. As-sada'u huwa, apa sada'u? Sebenarnya sada'u itu maknanya adalah al-insyiqaq, yakni at-tashaqqu, sesuatu yang belah, ya, sesuatu yang retak. As-sada' itu sesuatu yang retak. Kenapa bisa retak? Kenapa bisa belah? Bi khurujin nabat minhu, karena keluarnya tumbuhan dari bawah tanah. Kalau keluar tumbuhan kan tanahnya menjadi belah, menjadi retak. Maka as-sada', makna sada' itu sesuatu yang retak. Yang dengan retak itu karena tumbuhan di bawahnya. Fa'aqsama bil matar, Allah bersumpah dengan hujan, alladzi huwa sababun khurujin nabat. Allah bersumpah dengan hujan yang menjadi sebab tumbuhnya atau keluarnya tanaman. Wa bitashaqqukil ladzi yakhruju minhu an-nabat, dan terbelahnya bumi sehingga keluarnya tanaman. Wa kulluhu isyaratun ila hayatil ardi ba'da mautiha. Ini menjadi isyarat hidupnya bumi setelah matinya. Sekaligus kaum muslimin, ayat ini menjadi jawaban pada ayat yang dibahas pada paragraf yang pertama. Allah Ta'ala mengatakan, innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya Allah sangat mampu mengembalikan manusia kembali. Innahu ala raj'ihi laqadir, setelah manusia wafat akan dikembalikan. Kemudian Allah jawab pada paragraf yang kedua, mengembalikan manusia yang wafat sangat mudah bagi Allah, sebagaimana Allah mudah menghidupkan bumi yang tadinya mati. Menghidupkan bumi yang tadinya mati dengan mengeluarkan tumbuhan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ini menjadi penegas pada ayat yang dibahas pada paragraf yang pertama, bahwa ketika manusia wafat dan hancur menjadi tanah, menjadi mudah bagi Allah Ta'ala. Innahu laqadir, Allah sangat mudah dan mampu mengembalikan manusia. Terjawablah pada paragraf yang kedua, Allah Ta'ala memberikan petunjuk mudahnya menghidupkan sesuatu yang mati, sebagaimana mudahnya menghidupkan bumi yang telah mati dengan diturunkan hujan. Maka tumbuhlah sesuatu yang tadinya tidak ada. Wal Qur'anu bihi hayatul qulub ba'da mautiha. Dan sekaligus kaum muslimin, Al-Quran itu juga adalah sumber kehidupan hati setelah ia mati. Mati nih, ketidaktahuan kita itu dianggap kita mati, Pak. Kebodohan kita dianggap hati ini mati. Dan hati bisa menjadi hidup dengan apa? Al-Quran. Bukan hanya menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala untuk bisa menghidupkan manusia yang sudah mati. Bukan hanya itu saja. Ya, tapi juga Al-Quran menjadi sesuatu yang bisa menghidupkan hati yang mati, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang mati dengan diturunkan hujan. Ya, kalau tanah aja bisa hidup dengan diturunkan hujan, maka hati pun akan hidup dengan berinteraksi banyak dengan Al-Quran. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Maka demikianlah kami mewahyukan kepadamu ruh dari segala urusan kami. Surah 52. Fasammallahu al-Qur'an ruh. Allah menyebutkan Al-Quran sebagai ruh li'anna tuhya bihil qulub. Karena dengan ruh itulah hati menjadi hidup. Jadi Al-Quran bisa menghidupkan hati yang mati, Pak. Maka kalau hati kita terasa gersang sebagaimana tanah yang tidak pernah disentuh dengan air, jauh daripada ketenangan, jauh daripada kenyamanan, maka yang menjadi obatnya adalah Al-Quran. Hati itu, Pak.
Sebagaimana tanah yang menjadi obatnya adalah al-matar, yakni hujan yang diturunkan kepadanya. Ini kan permisalan yang sangat nyata kan? Tanah yang gersang menjadi subur dengan hujan atau dengan air, maka hati yang gersang, hati yang mati akan tumbuh atau hidup dengan Al-Quran. Pertanyaannya adalah kaum muslimin, ketika kita tahu Al-Quran menjadi sumber kehidupan bagi hati yang mati, sejauh mana interaksi kita sekarang dengan Al-Quran? Apakah ia menjadi bacaan yang wajib? Kita baca dengan sebaik-baiknya, bahkan kita bekali ilmunya, bagaimana cara membaca dengan baik? Ada usaha atau tidak menuju ke sana? Kita pelajari isinya, salah satunya hadir di majelis ini, kemudian kita tadaburi isinya, dan kita amalkan dalam kehidupan. Berarti itu menjadi petunjuk bahwa kita menginginkan kehidupan dalam ruh ini. Kita menginginkan hati kita tidak mati, Pak. Hidup dengan cara banyak dan sering berinteraksi dengan Al-Quran. Maka ketika seorang muslim semakin jauh dari Al-Quran, semakin mati hati. Semakin mati, Pak. Semakin sulit, Pak. Kalau kita ingin mendekati seseorang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dan orang itu jauh dari Al-Quran, akan sulit, Pak. Kan masih mati hatinya. Kita hidupkan dulu dengan Al-Quran. Baca dulu Al-Quran, pelajarin, hatinya mulai hidup. Maka ketika disentuh dengan ajakan-ajakan dakwah, ajakan-ajakan kebaikan, mereka akan merespon. Semakin tidak merespon, semakin menjadi petunjuk dia jauh dari Al-Quran. Semakin mudah merespon, semakin menjadi petunjuk bahwa dia sering berinteraksi dengan Al-Quran. Itu jawabannya. Kaum muslimin rahimakumullah, yaqulu azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, was-sama'i dzatir raja', ya, demi langit yang memiliki hujan, ai dzatil matar, memiliki hujan, dan demi bumi yang memiliki tumbuhan, ai zatil insyiqaq li khurujin nabat minha, ya, yang memiliki, yang retak karena keluar tumbuhan di dalamnya. Al-Quran la qaulun fasal, dan Al-Quran sekaligus kaum muslimin menjadi sebuah penegas. Dia adalah pembeda. Wasafallahu ta'ala bi annahu qaulun fasal. Allah yang mensifati bahwa Al-Quran itu adalah qaulun fasal, ya, perkataan Allah yang menjadi penegas atau pembeda. Wa huwa qaulullahu azza wa jalla, dan itu firman Allah Ta'ala, wa huwa alladzi taqallama bihi wa alqahu ila Jibril alaihi salatu wassalam, dan ketika ia berbicara dengannya dan memberikan kepada Jibril atau mewahyukan kepada Jibril alaihi salatu wassalam, summa nazala bihi Jibrilu ala qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril menurunkannya kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad adafa Allahul Qur'ana qaulan ila Jibril, Allah pun menurunkan Al-Qur'an, ya, kepada Jibril, kemudian Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu laqaulu rasulin karim. Al-Qur'an itu adalah perkataan yang dibawa oleh Rasul yang mulia, ya, zikuwatin inda dzil arsy makin muta'in sama amin, yang memiliki kekuatan dan memiliki arsy yang kokoh yang ditaati. Kaum muslimin rahimakumullah. Wa qala fisani, lalu berkata yang kedua, idhafatuhu ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam, Allah mengidhafahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la qaulu rasulin karim, sesungguhnya dia adalah perkataan Rasul yang mulia. Kenapa dikatakan Al-Qur'an itu perkataan Rasul? Ya. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun, dan yang dikatakan bukan sebuah syair, ya, yang sedikit sekali di antara mereka yang memahaminya. Fa fil awal, di awal tadi Allah mengidhafahkan Al-Quran ini adalah perkataan Jibril alaihi salatu wassalam, karena dialah yang menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Yang menyampaikan Al-Quran adalah Al-Quran adalah qaul Jibril, perkataannya Jibril yang disampaikan kepada Muhammad, karena dia menyampaikan kepada Muhammad. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balaghahu ilan nas, menyampaikannya kepada manusia. Ya, wa ila fa innal ladzi qala lahu ibtida'uhu wa subhanahu wa ta'ala, maka dikembalikan lagi ke bahwa yang menjadi pembicara yang utama al-ibtida', yang memulainya adalah wallahu subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah menurunkan Al-Quran ke Jibril, dikatakan perkataan Jibril. Allah turunkan Jibril kepada Nabi Muhammad, perkataan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada manusia, maka al-ibtida' yang memulainya adalah wallahu subhanahu wa ta'ala.
Dan di situ ditegaskan innahu laqaulun fasl, yakni Al-Qur'an faslun yafsilu bainal haq wal batil. Al-Qur'an itu adalah penegas atau pembeda antara hak dan batil. Sekaligus menjadi pembeda bainal muttaqina wal zalimin. Yang membedakan antara orang yang bertakwa dengan orang-orang yang zalim adalah Al-Qur'an. Ya. Bal innahu faslun ay qati'un likulli man nawahu wa'adahu. Dia adalah penegas sekaligus pemutus bagi orang yang memusuhinya. Al-Quran qati' yang memutus setiap orang yang memusuhinya. Walihada najidu al-muslimina lamma kanu yujahiduna al-kufar bil Quran najiduhum ghalabu al-kufar. Maka kita dapati ketika orang-orang muslim berjihad dengan orang-orang kafir dengan Al-Quran, maka kita akan mendapati orang-orang kafir mereka kalah. Wa qata'u dabirahum, maka terputuslah ya mereka. Wa qada bainahum, ditetapkan kepada mereka, falamma a'radu 'anil Qur'an huzimu wa uzillu biqadri bu'dihim 'anil Qur'an. Dan ketika seseorang menjauh dari Al-Qur'an, wa uzillu biqadri bu'dihim 'anil Qur'an, maka mereka menjadi terhina dan terjauh sejauh ia menjauhi Al-Quran. Maka seseorang akan terlihat kaum muslimin kehinaannya, ya, keburukannya sejauh mana dia jauh dengan Al-Quran. Semakin jauh dengan Al-Quran, ya, maka semakin terhina dia, semakin tercela, semakin buruk. Semakin dekat dengan Al-Quran, semakin mulia. Kaum muslimin rahimakumullah. Wa kullama ab'adal insanu an kitabillahi ibta'adat anhul izzah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, maka setiap manusia ab'adal insan menjauh an kitabillah dari Al-Qur'an, maka dia ibta'adat anhul izzah, semakin jauh dari kemuliaan. Semakin jauh dari Al-Qur'an, semakin jauh dari kemuliaan. Wabta'ada anhun nasru hatta yarji'a ila kitabi ilahi azza wa jalla. Dan semakin jauh dari pertolongan hingga ia kembali kepada Al-Quran. Kemuliaan dan pertolongan Allah akan kita raih dengan cara melihat sejauh mana kita dekat atau jauh dari Al-Quran. Dekat dengan Quran, al-izzah wan nasru, kemuliaan, pertolongan pasti dekat dengan dia. Jauh dari Al-Quran, ibta'ada anhuma, keduanya akan menjauh. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka ini menjadi sebuah renungan bagi kita semua. Kajian kita membahas surat At-Tariq, ya. Apakah kita selama ini betul-betul dekat dengan Al-Quran ataukah tidak? Jika kita sudah dekat dengan Al-Quran, istiqomah. Itu menjadi pertanda kita akan mendapatkan kemuliaan sekaligus pertolongan. Tapi kalau ternyata sekarang kita jauh daripadanya, tidak ada kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Apalagi pertolongan, terutama pertolongan di yaumil akhir nanti. Terutama pertolongan di yaumil akhir nanti. Dan Al-Quran itu kaum muslimin, wa ma huwa bil hazal. Dan dia bukan sesuatu yang main-main. Sama Al-Quran itu nggak boleh main-main. Ngajinya harus benar, tidak bercanda, tidak main-main, harus serius. Mengkajinya juga harus benar. Iya, bukan hazal, bukan sesuatu yang gurau, main-main. Lah, ya, wa ma huwa bil hazal, ay ma huwa bil la'ib wal abas wal laghaw. Ya, itu bukan permainan, bukan kesia-siaan, bukan kata-kata kosong, bal huwa haqqun. Yang kita pelajari adalah sesuatu yang benar. Kalimatuhu kulluha haqqun. Kalimatnya yang kita baca di dalam semuanya adalah haqqun, sebuah kebenaran. Akhbaruhu sidqun. Yang dikabarkan di dalamnya adalah sebuah kebenaran, kejujuran. Wa ahkamuhu adlun. Dan hukum-hukum yang ada di dalamnya adalah keadilan. Wa tilawatuhu ajrun. Membacanya saja kita mendapatkan pahala. Ya, lau talahul insanu kula awanihi lam yamal minhu. Kalau seandainya manusia mau membacanya tiap hari, demi Allah Pak, dia tidak akan pernah bosan. Tidak akan bosan Pak baca Quran itu Pak. Kalau ada yang bosan berarti aneh.
Karena para ulama mengatakan orang kalau tiap hari baca Quran, lam yamal minhu, tidak akan pernah bosan. Kenapa? Karena dia adalah firman Allah, kemuliaan. Ya, kalimatnya adalah hak, isinya adalah hak, kabarnya adalah kebenaran, hukum-hukumnya adalah keadilan, membacanya adalah pahala. Maka siapa yang membacanya tiap hari tidak akan pernah bosan. Wa idza talahu bitadabbur, kalau dia membacanya dengan tadabbur wa tafakkur, sambil berpikir, fatahallahu alaihi minal ma'ani ma lam yakun indahu min qabl, maka Allah akan membukakan kepadanya makna-makna yang ada di dalamnya apa yang sebelumnya dia tidak mengetahui. Semakin sering dia tadabbur, berarti hari ini Pak kita sedang tadabbur, tafakkur, mengkaji isinya, maka kita akan banyak memahami makna-makna yang sebelumnya kita tahu, sebelumnya kita tidak tahu. Ya, kenapa Allah bersumpah dengan hujan? Kenapa Allah mengatakan bumi sebagai tempat kehidupan? Menjadi jawaban atas ayat sebelumnya, menjadi maksud tertentu. Wa hadzal syai'un musyahad. Ini ada sesuatu yang bisa disaksikan. Iqra al-Qur'an wa tadabbar. Baca Al-Qur'an dan tadabburi. Kullama qara'tahu wa tadabbarahu wa tadabbartahu hasala laka min ma'ani ma lam yakun yasulu laka min qabl. Kalau bisa bacanya dengan tadabbur, kita akan memahami makna yang sebelumnya kita tidak mengetahuinya. Kullu hadza li annahu faslun wa laysa hazl. Karena Quran itu semuanya Pak, isinya adalah penegasan sekaligus pembeda, bukan sesuatu yang sifatnya main-main. Bukan main-main Pak, bukan dongeng, cerita, omong kosong lah. Itu kebenaran isinya. Lakin al-kalam, akan tetapi ini kita bandingkan ya. Al-kalam al-laghu min kalamin nas, omongan manusia Pak. Bacaan, omongan, obrolan, omongan manusia. Kullama karartahu majaztahu wa karahtahu wa maliltahu. Kalau omongan manusia Pak, setiap kali kita membicarakannya, setiap kali kita mengulangnya, pasti kita bosan, benci, malas, ya. Amma kitabullah fala. Adapun kitab Allah tidak. Kalau omongan kita Pak sebagai sesama manusia ada bosannya. Bosan ngomong itu mulu gitu. Gak suka ngebahas itu mulu. Omongan manusia kalamun nas. Tapi kalau kalamullah, perkataan Allah dalam Al-Qur'an, lam yamanna, tidak akan pernah membuat kita bosan. Kan itu adalah sesuatu yang hakun. Summa qala, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, membuat tipu daya yang jahat. Innahum yakni al-kufar. Innahum sesungguhnya mereka al-kufar al-mukadzibina li Rasuli sallallahu alaihi wasallam, yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahum, itu maksudnya mereka. Orang-orang kufar, orang-orang kafir yang mendustakan Nabi. Yakiduna kaida, kaidan aziman. Mereka membuat tipu daya yang besar. Kaidan aziman. Yakiduna lirrasuli alaihi salatu wassalam. Mereka mau bertipu daya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakiduna liman ittaba'ahu. Dan membuat tipu daya kepada siapapun yang mengikutinya. Mengikuti Nabi. Wanzur. Maka perhatikan. Madza kanu yaf'aluna bil mu'minin ayyama kanu fi Makkah minat ta'dzib wa taubih wa tasyrib. Perhatikan apa yang dilakukan oleh mereka. Siapa? Quraisy. Ya, yang sedang berbuat tipu daya terhadap orang-orang mukmin. Ya, pada hari-hari di mana mereka saat di Mekah, kaum muslimin, mereka ta'dzib, menyiksa orang-orang beriman di kota Mekah. Ya, wa taubih, memperburuk mereka. Wa tasyrib, mengusir mereka. Itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin, orang-orang mukmin. Kemudian hajaral muslimuna marrataini ilal Habasyah. Orang-orang Islam hijrah 2 kali ke Habasyah. Ya, summa hajaru ilal Madinah kullu dzalika firaran bidinihim min haula'il mujrimin. Kemudian hijrah ke Madinah ya, untuk menyelamatkan agama mereka dari orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir Quraisy. Alladzina adzauhum bikulli kaidin. Ya, menyakiti dengan segala tipu dayanya. Wa a'dhamu ma fa'aluhu bin nabi alaihi salatu wasalam hinal hijrah haitsu istama'a ru'asa'uhum wa asyrafuhum yatasyawaruna madza yaf'aluna bi Muhammad.
Ya, kaum muslimin, maka perkara yang besar yang mereka lakukan terhadap Nabi Muhammad SAW ketika mau hijrah, belum hijrah, istama'u asa'uhum, orang-orang kafir, Pak, mereka berbuat tipu daya. Para pembesarnya mereka berkumpul, wa asrafuhum, para bangsawan mereka, yatasyawaruna madza yaf'alu Nabi Muhammad, mereka bermusyawarah, apa kira-kira yang harus kita lakukan terhadap Muhammad? Membuat tipu daya yang besar, Pak. Lihat nanti, Pak, mereka membuat tipu daya dan Allah sebaik-baik membuat tipu daya. Tipu daya yang mereka lakukan adalah mereka bermusyawarah, kira-kira apa yang harus kita lakukan terhadap Muhammad sebelum beliau hijrah ke Madinah. Fakalama dzakaru ra'yan naqaduhu, ketika mereka punya pendapat, mereka batalkan. Qalu hadza la yaslu, ini tidak cocok, katanya. Bagaimana kalau Nabi Muhammad diginiin? Oh, enggak cocok, gitu. Hatta, ya, hingga asyara alaihim fi ma dzakarahu ahlu tarikh, hatta, Pak, hatta kemudian diberikan petunjuk kepada mereka menurut ahli sejarah, asyaiton alladzi ja'a bisurah. Setiap mereka rapat, Pak, ada keputusan para pembesar-besar kafir itu, wah, dibatalin nggak cocok. Begitu datang setan yang menjelma berupa manusia, ya, setan datang alladzi ja'a bisurah, setan datang dalam bentuk manusia, menjelma menjadi manusia. Jadi setan di zaman Nabi, ya, jin pernah menjelma manusia, memprovokatori orang-orang Mekah untuk membunuh Nabi Muhammad. Ya, setan menjelma bisurati rajulin, dalam bentuk laki-laki. Wa qala lahum, setan berbicara kepada para pembesar yang tadi sedang bermusyawarah. Ini ara an takhtaruna asyrata syabban. Saya punya pendapat, kata setan, Pak, yang menjelma laki-laki. Saya punya pendapat agar kalian memilih 10 pemuda min qabaili mutafarriqah. Memilih 10 pemuda dari kabilah-kabilah yang berbeda. Dari 10 kabilah itu. Wa tu'tu kulla wahidin minhum saifan. Lalu kalian beri setiap satu orang itu pedang. Hatta yaqtulu Muhammadan. Sampai mereka membunuh Nabi Muhammad qatlata rajulin wahidin. Yang dianggap pembunuhnya satu orang. Maksudnya membuat tipu daya biar yang membunuhnya nggak ketahuan gitu, Pak. Karena 10 orang datang membawa pedang lalu membunuh, kan siapa yang bunuh? Nggak mungkin mereka memberikan hukuman kepada 10 kabilah. Itu tipu daya mereka, Pak. Ya. Fa idza fa'alu dzalika tafarraqa damuhu fil qabail. Dan ketika mereka berhasil membunuh Nabi Muhammad, darahnya akan, ya, tersebar di antara seluruh kabilah-kabilah tadi, 10 pemuda dari 10 kabilah. Falam tastati Banu Hashim an taktassa minal qabaili kuliha. Maka Bani Hashim tidak bisa memberikan kisos, tidak bisa menuntut, Pak, ya, tidak bisa menuntut dari seluruh kabilah tadi sedang berbuat tipu daya, Pak. Fayardahuna ila akhdid diyah. Mereka pasti hanya menuntut kita membayar diat saja. Di zaman Nabi, Pak, kalau terjadi pembunuhan di zaman Nabi, ya, di dalam ketika Rasul masih ada, itu diat membunuh orang itu adalah 100 ekor unta. Kalau dikonversi sekarang itu sekitar 2 sampai 3 miliar. Ya, jadi paling-paling Bani Hashim menuntut kita untuk bayar diat, gitu. Karena siapa yang membunuh? Orang ada 10 kabilah kok yang bawa darahnya itu, ya. Jadi nggak akan ada yang dikisos nih, aman, gitu. Itu tipu daya setan, Pak. Wa hadza huwa alladhi yuridun, ini yang mereka inginkan. Fa ajma'u ala hadzal ra'i wastahsanu hadzal ra'i. Mereka kemudian setuju, sepakat dengan pendapat ini dan menganggap baik pendapat si setan tadi, Pak, yang menjelma menjadi laki-laki. Ya. Wa fi'lan jalasa asy-syubban al-asyrah yantaziruna khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam liyaqtuluhu. 10 orang ini menunggu Nabi keluar rumah sebelum berangkat ke Madinah. 10 orang ini menunggu di rumah Nabi dengan pedangnya masing-masing. Nabi siapa yang bunuh? Kenapa 10 orang tadi, ya? Biar tidak ketahuan, biar tidak dikisos. Walakinna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja minal bab wa hum julusun wa lam yushahidun. Lihat kaum muslim, ya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari pintu rumahnya wa hum julusun wa lam yushahidun. Mereka 10 orang itu lagi duduk-duduk dan tidak ada yang melihat satu orang. Wa lam yushahidun. Tidak ada yang melihat.
Wa dzakara Tarikh, berkata para ahli sejarah, annahu ja'ala yadurru turab ala rusihim. Karena mereka di ditabur oleh tanah, debu ditabur ya di atas kepadanya, idlalan lahum, sebagai penghinaan buat mereka. Dengan taburan tanah tadi mereka menjadi tidak melihat. Wa yaqra'u qaula Allah Ta'ala, kemudian dikatakan dalam firman Allah Ta'ala, wa ja'alna min baini aydihim saddan, maka aku jadikan di depan mereka ada penutup, benteng. Wa min khalfihim saddan, di belakangnya juga ada penutup, benteng. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun, kami tutup pandangan mereka dari Nabi, mereka tidak melihat sama sekali. Mereka tidak melihat Nabi keluar dari rumah. 10 orang subban tadi Pak ya. Itu dalam Quran surat Yasin ayat 9. Wala tata'ajjab kaifa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam min bainihim wa lam yushahidun. Jangan heran bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ya, dan mereka tidak menyaksikan. Wala ta'jab min hadan. Jangan merasa heran dengan ini. Fahahum Quraisy hina ikhtaban Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghar lama kharaja min Makkah yuriduna al-Madinah ikhtaba fil ghar salasata ayyam liyakhiffa anhu talab. Terulang 2 kali kaum muslimin. Ketika Nabi berhasil keluar sebelum ke Madinah, Nabi bersembunyi di gua Thur, Pak. Bersembunyi 3 hari di sana. Ketika orang-orang Quraisy sarat tatlumuhu, bersikukuh mengejarnya, Pak. Setelah sadar Nabi Muhammad tidak ada di rumahnya, mereka mengejarnya. Wah, kita nggak bisa mendapatkannya. Mereka mengejarnya, Pak. Wa ja'alat liman ja'a bihi mi'atu ba'ir, karena janji para pembesar Quraisy itu, Pak, siapa yang berhasil mendapatkan Nabi Muhammad akan dikasih 100 ekor unta. Jadi 10 kabilah, 10 pemuda dari kabilah ini merasa tergiur, Pak. Kalau saya bisa membawa Muhammad, akan dikasih 100 ekor unta. Waliman ja'a bihi ma'a Abi Bakar, karena Muhammad ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu an, mi'atai ba'ir. Siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad dan Abu Bakar? 200 unta. Ba'ir itu, Pak, unta dewasa, Pak. Unta yang udah besar gitu. Bukan unta yang masih kecil. Namanya ba'ir. Ya, dikasih unta yang besar, ya. Wa hadhihi jaizah kabir, ini adalah hadiah besar. Ini menggiurkan, Pak, buat 10 orang kabilah tadi. Maka mereka berdiri ya di depan gua alladzi fihi Nabi, yang di dalam jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, dan setiap kami mengetahui bahwa gua itu terbuka, kaum muslimin. Gua itu tidak ditutup. Ya, al-ghar al-maftuh, gua yang dikejar oleh 10 syubban dari sebuah kabilah ini, guanya terbuka. Idza kana fihi ahadun fasawfa yura. Kalau ada di dalamnya orang, pasti ketahuan. Karena gua itu terbuka. Walakinnahum lam yarawna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi anehnya kaum muslimin, ini terulang 2 kali. 10 orang itu tidak ada yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Dalam hadis dhaif yang disebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah, itu disebutkan ada sarang laba-laba dan burung merpati, kan? Itu hadis dhaif dari riwayat Abu Asyakir. Padahal mereka tidak diperlihatkan. Ya, faqala ya Rasulullah, lau nazar ahaduhum ila qadamihi ya la absarna. Ya Rasulullah, kalau seandainya mereka bisa lihat kami, bisa melihat kaki kami, terlihatlah kami, kata Abu Bakar. Faqala, kata Nabi berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana ma zannuka bitsnainillahi thalithuha. Kalau kita sedang berdoa, Allah yang ketiganya. Fatma'anna Abu Bakar. Abu Bakar tenang. Kata mereka, kalau mereka lihat kaki kita, ketahuan kita sudah. Jadi bukan tempat yang benar-benar tersembunyi, Pak. Kalau mereka melihat kaki itu, tinggal turun, mereka guanya agak bawah, Pak. Mereka harus merunduk sebenarnya. Kalau kelihatan kakinya, tamat sudah. Makanya Abu Bakar khawatir. Lalu ditentangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahaula'il qaumil ladzi waqafu 'alal ghar laisa indahum qusur. Ya. Mereka orang-orang yang di depan gua ini laisa indahum qusurun fis sama. Tidak punya masalah dengan penglihatannya, Pak. 10 orang ini tidak punya masalah dengan penglihatan, nggak buta gitu. Wala qusurun fil basar, tidak punya masalah dengan penglihatannya, tidak punya masalah dengan pendengarannya, as-sam'a, tidak punya masalah dengan penglihatannya. Wala qusurun fi dzaka, dan tidak punya masalah dengan kecerdasannya. Mereka bukan orang bodoh. Mereka mendengar, mereka melihat, mereka juga pintar, Pak, yang ngejar ini.
Lalu kenapa nggak bisa lihat Nabi di situ? Guanya terbuka kaum muslimin. Mereka tidak tuli, mereka tidak muda, tidak buta, mereka tidak bodoh. Tapi kenapa tidak bisa melihat Nabi dan Abu Bakar di dalam gua? Walakin, nah ini jawabannya. A'mallahu ala absaruhum. Dibutakan pak matanya. Matanya nggak bisa melihat. Dibutakan, ya matanya. Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masohibihi. Dibutakan mata 10 orang tadi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, yakni Abu Bakar. Fala ta'jabuna an kharaja min baini haula'i subban al-asra. Nabi jangan heran, Nabi kemudian keluar dari 10 pemuda ini, menurut ahli sejarah mengatakan wa ja'ala yazarru turab ala ru'usihim, sama Pak. Ditaburkan lagi at-turab, tanah atau pasir Pak ya, di kepala mereka. Ya, jadi pasir atau tanah yang ditaburkan itu menyebabkan mereka tidak bisa melihat. Maka sama dalilnya, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa qala Allah Ta'ala fi suratil Anfal, dan di dalam surah Al-Anfal juga Allah mengatakan wa id yamkuru bika alladzi kafaru liyuthbituka. Mereka hendak menangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin membunuhnya. Ya, mereka ingin membawanya kepada orang-orang kafir. Ketika mereka membuat makar, wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan sebagainya tadi Pak ya. Tapi Allah sebaik-baik membuat makar. Mereka dibikin buta. Tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertolongan kaum muslimin. Maka ketika orang-orang kafir ingin membuat tipu daya, Allah lah sebaik-baik membuat tipu daya. Ya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, summa qala azza wa jalla, Allah berfirman dalam ayat terakhir, ayat 17, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Renungkan. Dan berilah tangguh kepada orang-orang kafir. Ya, beri tangguh. Tangguhkanlah mereka barang sebentar saja. Jadi Nabi Muhammad jangan buru-buru pengen orang-orang kafir itu hancur. Udah Nabi Muhammad udah kesal, paling orang-orang kafir itu mengganggu saya. Jangan buru-buru, tunggu sebentar saja. Ya. Mahil atau amhil, kalimatnya famahilin, atau lalu ada famahil, ada amhil, itu makna huma adalah wahid, makna satu, yakni intazir bimuhlah, tunggu sebentar maknanya Pak ya, wala tantazir bimuhlah tawila, tidak perlu menunggu lama, maka dikatakan ruwaida ay qalilan, sehingga orang-orang kafir diberikan tangguh oleh Allah, bisa menikmati segalanya dan bersabar kita untuk menunggu kehancurannya. Sesungguhnya apa yang Allah berikan, waktu tangguh yang Allah berikan kepada mereka adalah ruwaida, sebentar. Ini menjadi ibrah kepada kita Pak. Apabila kita terjerumus dalam berbagai bentuk keburukan dan dosa, kemaksiatan yang kita lakukan, kejahatan yang kita lakukan, semuanya adalah ruwaida, sebentar kaum muslimin. Sebentar. Ada orang jahat dengan uang, korupsi, merampok, semua kemewahan yang dia dapat dari cara yang jahat, ruwaida, sebentar. Ada orang terjerumus ke dalam berbagai macam dosa yang banyak. Dia menikmati, dia mabok, dia judi, dia berzina, dan menikmati perbuatan buruk itu, ruwaida, sebentar. Sebentar, tidak ada kenikmatan yang Allah berikan lama, sebentar. Sebagaimana orang-orang kafir dibiarkan saja, sebentar. Dan itu sekaligus kata para ulama adalah istidraj. Istidraj kaum muslimin. Maka ketika ada di antara kita seorang muslim yang berbuat dosa, kita dibiarkan oleh Allah, dibiarkan, tidak dihukum. Itu adalah istidraj. Malah dibiarkan sehat, dibiarkan lapang rezekinya, dibiarkan mudah meraih kemaksiatannya, itu adalah istidraj. Famahilil kafirin, berilah tangguh orang kafir itu, ruwaida, sebentar. Tahu-tahu habis masanya dia berbuat dosa, di sanalah Allah akan bisa menumpahkan segala azabnya berkali-kali lipat. Karena semua istidraj yang diberikan tujuannya untuk mendapat siksa Allah di yaumil akhir. Maka kalau kaum muslimin, kalau kita menyaksikan kaum muslimin atau termasuk mungkin di antaranya kita terlena dalam sebuah kemaksiatan dan kita nyaman dengan perbuatan itu tanpa ditegur oleh Allah Ta'ala, itu istidraj, dan itu semua ruwaida, sebentar sebenarnya. Sebagai orang kafir ya, ruwaida itu tasgir,
Ya, sesuatu yang mengecilkan, sesuatu yang tasgir kecil, Pak. Dari kata rawadin atau irwadin. Al-murad maksudnya adalah asyai'ul qalil, sesuatu yang sedikit, sebentar, ruwaida. Maka kenikmatan dunia semuanya adalah ruwaida. Wa fi hadhihi al-ayah tahdidun lil Quraisy. Ini menjadi peringatan buat orang-orang Quraisy, wa tasliyatun lir Rasul, menjadi hiburan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wa'dun lahu bin nasr, dan janji akan mendatangkan pertolongan. Ya, wa hasala al-amru kama akhbara Allah azza wa jalla, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam muhajiran minhum wa hasala bainahu wa bainahum hurub. Ya, walaupun ada pertentangan yang datang dari orang-orang kafir. Kaum muslimin rahimakumullah, kita mendapatkan pelajaran yang sangat banyak, baik dalam paragraf yang pertama dalam surah At-Tariq, termasuk di paragraf yang kedua. Kita baca dengan seksama maknanya, kita masuk ke dalam penjelasannya di dalam tafsir, akan banyak pelajaran yang luar biasa. Kenapa? Kan Al-Quran adalah hakun. Itu baru satu surat, bagaimana kalau 30 juz? Maka jangan aneh kita melihat bagaimana sosok Nabi yang begitu mulia, membela agama Allah, beribadah dengan sangat hebat. Demikian pula para sahabat membela agama Allah, beriman kepada Nabi di saat sulit, di saat orang-orang Quraisy masih mengejar-mengejar mereka, nyawa menjadi tantangannya. Kenapa mereka begitu beriman? Maka ketika mendengar ayat per ayat yang diturunkan secara berangsur-angsur ini, mereka imani dengan sebenar-benarnya sehingga menancap dalam hati atau iman mereka. Nah, apabila kita tidak memiliki seperti apa yang dimiliki oleh mereka, itu kembali kepada kita, interaksi kita dengan Al-Quran itu sangat sedikit, sangat jarang, sehingga hati kita gersang bahkan mati. Tapi kalau dekat interaksi kita dengan Al-Quran, maka kita akan merasakan sebagaimana dirasakan oleh para sahabat ketika mereka pertama kali mendengarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Muhammad di awal-awal wahyu diturunkan. Saya mengatakan, nasallallahu ta'ala an yaj'alana mimman yatsluna kitaballahi haqqa tilawati. Kita memohon kepada Allah Ta'ala akan menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa membaca kitab-kitabnya dengan bacaan yang benar. Wa an yanfa'ana bihi, memberikan manfaat kepada kita. Wa an yaj'alahu syafi'an lana yaumal qiyamah. Semoga Al-Quran itu menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat. Innahu ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Demikian kaum muslimin rahimakumullah, kajian tafsir juz amma surah At-Tariq paragraf kedua. Insyaallah kita mendapatkan pelajaran yang banyak untuk kita sama-sama amalkan. Nanti bulan depan kita masuk ke surah yang berikutnya, yakni surah Al-A'la atau surah Sabbihis. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, sebelum saya tutup barangkali ada pertanyaan. Mangga Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi tertarik mengatakan Al-Quran itu roh di ayat apa tadi? Iya, betul. Kemudian dalam usia kandungan 3 bulan manusia itu diberikan roh. Ada hal lainnya bahwa di dalam diri kita ini ada sebuah yang tidak, yang bisa membedakan yang batin dan hak. Kalbu. Saya ingin menarik 3 aspek itu di penjelasan yang begini. Ada nggak hubungannya dari ruh tadi yang membawa berita kebenaran? Iya. Kemudian kalbu yang tadi saya. Iya, betul. Terima kasih pertanyaannya Bapak. Betul Pak, memiliki kesamaan makna. Ruh artinya sesuatu yang menghidupkan. Al-Quran ada ruh, sesuatu yang menghidupkan. Dan apa yang ditiupkan dalam diri kita, jasad kita yang tadinya mati Pak, seonggok daging gitu Pak. Saat kita di awal diciptakan, ditiupkan ruh sesuatu yang menghidupkan. Jadi ruh memiliki makna yang umum. Sesuatu yang menghidupkan. Ruh menghidupkan manusia yang tadinya mati menjadi hidup. Ruh juga menghidupkan hati kita yang tadinya mati menjadi hidup. Ruh yang dimaksud dalam konteks yang kedua adalah Al-Quran. Ruh dalam konteks yang pertama adalah ruh dalam jiwa kita yang ditiupkan oleh malaikat Jibril ke dalam diri kita, jiwa kita. Maknanya sama, ruh. Yang menggunakan kata ruh berarti memiliki satu makna, ini sesuatu yang menghidupkan. Begitu. Jadi kesamaannya dari sisi makna, ruh. Sama-sama sesuatu yang menghidupkan. Yang menghidupkan hati adalah Al-Quran. Yang menghidupkan raga kita adalah jiwa kita atau ruh.
yang ditiupkan oleh malak Jibril di bulan di hari ke-120. Ya, kemudian untuk bisa membedakan hak dan batil ketika kita semakin menghidupkan diri kita dengan Al-Quran, maka dari situlah kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau kita belum kembali kepada Al-Quran dengan sebenar-benarnya, akan sulit Pak kita bisa membedakan ini baik, ini benar. Boleh jadi malah kita dengan egonya punya persepsi sendiri, ini baik, ini benar, tapi menurut kita, karena jarangnya kita berinteraksi dengan Al-Quran dan Al-Quran, maka boleh jadi cenderung kita menyatakan itu baik dan benar itu sesuai dengan persepsi kita. Tapi kalau sering berinteraksi dengan Al-Quran, semuanya kebenaran dan kebatilan standarnya adalah Al-Quran. Ini benar kata apa? Kata Allah, ini dalilnya. Ini batil kata siapa? Kata Allah, ini dalilnya. Tidak kata hawa nafsu kita. Demikian Pak. Wallahu a'lam. Bisa Pak. Jadi ini tesis saya Pak Ustaz ya. Iya. Kalau begitu kita ini sebagai manusia sebenarnya bisa membedakan yang hak dan batil bila yang kita gunakan itu ruh tadi atau kolbu. Ya. Seperti itu kan? Iya betul. Jika kita bisa membedakan hak dan yang batil, ya dengan hati kita, dengan kolbu. Tapi kolbu itu akan hidup dan mampu bisa membedakan kalau kita dekat dengan Al-Quran. Nah, satu kesatuan Pak. Hati kita tidak akan pernah hidup, hati kita tidak akan pernah bisa membedakan mana hak dan batil kalau tidak dengan Al-Quran. Satu kesatuan. Betul sekali, hati kita bisa membedakan kalau sudah dihidupkan oleh Al-Quran, yang menghidupkan Al-Quran. Tapi tidak mungkin kita bisa menghidupkan kalau hati kita mati. Maka cenderung hak dan batil itu ditentukan oleh persepsi kita. Ya, tapi kalau Al-Quran masuk, ia menghidupkan hati kita menjadi fungsi